Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah, terdapat beberapa amalan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan istana di surga. Bahkan amalan yang satu ini lebih rinci lagi, yakni mendapatkan istana dari emas di surga. Amalan itu adalah salat sunnah duha sebanyak 12 rakaat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallat duha itsnatai asyarata raka'atan, banallahu lahu qasran min zahabin fil jannah." Barang siapa yang salat duha 12 rakaat, Allah buatkan baginya satu istana emas di surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Mundhiri dalam kitab Targhib wa Tarhib. Sahabat fillah, sebagian ahli hadis menilai ini termasuk hadis dhaif. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini gharib atau asing. Tidak kami ketahui kecuali dari jalur ini. Hadis ini didhaifkan sejumlah ahli hadis, di antaranya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam At-Talkhis Al-Kabir, juz 2 halaman 20. Sahabat fillah, kendati ini merupakan hadis dhaif, tapi keutamaan salat duha tidaklah berkurang. Banyak dalil lainnya yang menyebutkan keutamaan salat duha. Ada juga riwayat lainnya yang menyebutkan tentang 12 rakaat salat duha akan mendapatkan ganjaran istana tanpa sebutan emas di surga. Riwayat lainnya menyebutkan dibangunkan rumah di surga. Paling tidak, hadis ini menunjukkan jumlah salat duha yang dianjurkan. Sebagian ulama menyebutkan bahwa berdasarkan hadis ini, jumlah salat duha maksimal dan paling utama adalah 12 rakaat. Sebagian lainnya menyebutkan jumlah maksimalnya 8 rakaat. Ada juga pendapat yang menyebutkan jumlahnya tidak terbatas. Adapun jumlah minimalnya adalah 2 rakaat. Sahabat fillah, 3 pendapat tentang jumlah maksimal rakaat salat duha ini dapat dirincikan lebih lanjut. Pertama, jumlah rakaat maksimal adalah 8 rakaat. Pendapat ini berdasarkan dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dalil yang digunakan adalah hadis Ummu Hani radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memasuki rumahnya ketika Fathu Mekah dan beliau sholat 8 rakaat. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 1176 dan Muslim nomor hadis 719. Kedua, jumlah rakaat maksimal sholat duha adalah 12 rakaat. Pendapat ini dipakai mazhab Hanafi, salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan pendapat lemah dalam mazhab Syafi'i. Pendapat ini berdalil dengan hadis At-Tirmidzi dan Ibnu Majah seperti yang dipaparkan sebelumnya. Ketiga, tidak ada batasan jumlah rakaat salat duha. Pandangan ini dikuatkan Imam As-Suyuti dalam Al-Hawi. Dalam buku kumpulan fatwanya tersebut, As-Suyuti mengatakan tidak terdapat hadis yang membatasi salat duha dengan rakaat tertentu. Adapun pendapat sebagian ulama tentang jumlah maksimal 12 rakaat merupakan pendapat yang tidak memiliki sandaran,
sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Hafiz Abul Fadl, Ibnu Hajar, dan yang lainnya. Beliau juga menyampaikan pandangan Al-Hafiz Al-Iraqi dalam syarah Sunan At-Tirmidzi. Saya tidak mengetahui seorang pun sahabat maupun tabi'in yang membatasi sholat duha dengan 12 rakaat. Saya juga tidak mengetahui seorang ulama pun, mazhab kami atau Syafi'iyah, yang membatasi jumlah rakaat duha. Usai menyebutkan pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, As-Suyuti menyebutkan pendapat sebagian ulama Malikiyah, yaitu Imam Al-Baji Al-Maliki dalam syarah Al-Muwatta' Imam Malik. Beliau menyebutkan, sholat duha bukanlah sholat yang rakaatnya dibatasi dengan bilangan tertentu, yang tidak boleh ditambahi atau dikurangi. Sholat duha termasuk sholat sunnah yang boleh dikerjakan semampunya. Bisa dilihat Al-Hawi lil Fatawa, juz 1, halaman 66. Sahabat fillah, apa amalan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata beliau melaksanakan sholat duha maksimal 12 rakaat. Hal ini ditegaskan oleh Al-Iraqi dalam syarah Sunan At-Tirmidzi dan Al-Aini dalam Umdatul Qari syarah Sahih Al-Bukhari. Akan tetapi, Al-Hafiz Al-Aini menyebutkan tidak adanya dalil tentang jumlah rakaat sholat duha lebih dari 12 rakaat tidaklah menunjukkan terlarangnya untuk menambahinya. Lihat Umdatul Qari, juz 11 halaman 423. Sahabat fillah, sebagian ulama berdalil tentang tidak terbatasnya sholat duha dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Mu'adzah annaha sa'alat Aisyah radhiyallahu anha, kam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salat ad-duha? Qalat arba'a raka'atin wa yazidu ma syaa. Mu'adzah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha? Jawab Aisyah, 4 rakaat dan beliau tambahi sesuai kehendak Allah. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 719. Dengan dalil ini, maka diketahui biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duha 4 rakaat dan kadang menambahkannya lebih banyak hingga tak berbilang. Maka jika ada yang sholat duha 20 ataupun 30 rakaat, tentu tidak masalah. Sahabat fillah, terdapat juga pembatasan sholat duha 8 rakaat dalam hadis tentang Fathu Makkah dari Ummu Hani. Tetapi hal itu dibantah dengan 2 alasan. Pertama, sebagian besar ulama menganggap sholat Nabi SAW saat Fathu Makkah bukanlah sholat duha, walaupun dilakukan di waktu duha. Namun itu adalah sholat sunnah lain karena telah menaklukkan negeri kafir. Ini juga menjadi dalil bahwa disunahkan bagi pemimpin setelah berhasil menaklukkan negeri kafir untuk sholat 8 rakaat sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, jumlah rakaat yang disebutkan dalam hadis tidaklah menunjukkan tidak bolehnya melakukan tambahan. Sebab sholat Nabi SAW 8 rakaat adalah peristiwa kasuistik, kejadian yang sifatnya kebetulan. Lihat Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil
Mustaqni' Juz 2 halaman 54. Sahabat fillah, solat duha tidak hanya dibatasi pada 2, 4, 8, atau 12 rakaat saja. Beberapa riwayat juga menyebutkan jumlah rakaat lainnya dan fadilahnya masing-masing. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, diuraikan dengan panjang lebar keutamaan solat duha, baik yang 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat. Bahkan juga disebutkan soal keutamaan solat 12 rakaat, sesuai hadis pertama yang disebutkan di awal. Keutamaan solat duha 12 rakaat di sini adalah dibuatkan sebuah rumah di surga. Hal ini sedikit berbeda dengan hadis pertama yang redaksinya berbunyi dibuatkan istana dari emas. An Ismail bin Ubaidillah an Abdullah bin Umar qala laqitu Aba Dzarrin fakultu ya ammuq bisni khairan faqala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani faqala in shallaita ad-duha rak'ataini lam tuktab minal ghafilin wa in shallaitaha arba'an kutibta minal muhsinin wa in shallaitaha sittan kutibta minal qanitin wa in shallaitaha thamaniyan kutibta minal faizin wa in shallaitaha 'ashran lam yuktab laka dhalikal yaum dzambun wa in shallaitaha 12 rak'atan banallahu laka baitan fil jannah. Rawahu Al-Baihaqi. Diriwayatkan dari Ismail bin Ubaidillah dari Abdullah bin Amr, ia berkata, aku bertemu dengan Abu Dzar radhiyallahu anhu, lalu berkata, wahai paman, beritahukanlah diriku pada suatu kebaikan. Lalu ia menjawab, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kamu bertanya kepadaku. Lalu beliau bersabda, bila kamu sholat duha 2 rakaat, maka tidak akan dicatat sebagai bagian dari kaum yang lalai. Bila kamu sholat duha 4 rakaat, maka akan dicatat sebagai bagian dari kaum yang berbuat baik. Bila kamu sholat duha 6 rakaat, maka akan dicatat sebagai bagian dari kaum yang taat. Bila kamu sholat duha 8 rakaat, maka akan dicatat sebagai bagian dari kaum yang beruntung. Bila kamu sholat duha 10 rakaat, maka pada hari itu tidak akan dicatatkan dosa bagimu. Dan bila kamu sholat duha 12 rakaat, maka akan dibangunkan untukmu sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Waktu sholat duha. Sahabat fillah, sholat duha dapat dilaksanakan mulai setelah terbitnya matahari yang dilebihkan sedikit hingga jelang tengah hari. Waktu awalnya sama dengan waktu sholat isyraq. Bahkan, sholat isyraq sendiri merupakan bagian dari sholat duha di awal waktunya. Waktu sholat duha dimulai sekitar 15 menit setelah terbit matahari atau syuruq dan berakhir 15 menit sebelum masuk waktu zuhur. Hal ini sesuai dengan fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah atau Komisi Fatwa di Saudi Arabia. Adapun waktu utama mengerjakan sholat duha adalah pertengahan hingga akhir waktu, yaitu ketika keadaan yang semakin panas. Dalilnya adalah Anna Zaid bin Arqam
ra'a qauman yusalluna minad duha faqala amma laqad alimu anna as-salata fi ghairi hadhihi as-sa'ah afdal. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul awwabina hina tarmadul fisal. Zaid bin Arqam melihat sekelompok orang melaksanakan sholat duha. Lantas ia mengatakan, mereka mungkin tidak mengetahui bahwa selain waktu yang mereka kerjakan saat ini, ada yang lebih utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktu terbaik sholat awwabin, yakni nama lain untuk sholat duha, yaitu sholat untuk orang yang taat atau kembali untuk taat, adalah ketika anak unta merasakan terik matahari. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 748. Sahabat fillah, waktu anak unta merasakan terik matahari adalah ketika anak unta sudah tidak nyaman dengan terik matahari padang pasir. Biasanya, terik matahari mulai menyengat sekitar pukul 10 pagi ke atas. Imam An-Nawawi menyebutkan, inilah waktu utama untuk melaksanakan sholat duha. Hal yang sama disampaikan ulama Syafi'iyah lainnya. Walaupun boleh pula dilaksanakan ketika matahari terbit hingga waktu sebelum zawal atau tengah hari. Sahabat fillah, adapun cara sholat duha sama dengan sholat sunnah lainnya, yakni dilaksanakan 2 rakaat 1 salam dengan niat sholat duha. Sebanyak apapun rakaatnya tetap dilaksanakan 2 rakaat 2 rakaat. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat fillah, mari kita cerdas beramal. Berilmu sebelum beramal, paham sebelum beramal. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.